Pendidikan karakter untuk Mendiknas yang baru, Prof. Abdul Muti, ternyata nggak kalah canggih dibandingkan Mas Nadiem Makarim yang memang jago di dalam teknologi. Coba bayangkan saja, baru dilantik sudah langsung mau mengubah kurikulum dengan memasukkan coding, artificial intelligence. Lalu sempat beredar video viral dalam obrolan santai yang menegaskan bahwa Pak Muti ingin pembelajaran kita itu memakai model deep learning. Ini, wah, sahabat pendidikan karakter harus hati-hati. Saya beberapa kali ditanya orang-orang, Mas Doni, apa sih maksudnya deep learning? Yang dimaksud Pak Muti itu, yang katanya kurikulumnya itu pokoknya full, mindful, joyful, meaningful. Jadi kurikulumnya full katanya itu. Oke, sahabat pendidikan karakter, yang jelas Pak Muti udah menegaskan kan, deep learning bukan sebuah kurikulum ya. Deep learning dalam konteks apa yang disampaikan Pak Muti itu sebenarnya lebih apa yang dimaksud dengan model pembelajaran, dan ini terkait dengan bagaimana model guru mengajar. Deep learning itu sebenarnya istilah dari pemrograman komputer ya. Jadi program komputer yang dimodel sesuai dengan cara kerja otak manusia, sehingga jadilah sekarang ini yang namanya artificial intelligence. Jadi gambarannya seperti ini, otak manusia ini punya struktur, punya fungsi, punya cara bagaimana dia mengolah data, memahami informasi. Kita bisa menentukan, ini warnanya merah, hijau, kuning, barang itu besar, kecil, sosok ini namanya si Budi, ini si Ani. Itu semua ada prosesnya di dalam mental kita. Jadi kalau kita mengenal orang itu, pasti otomatis otak kita langsung mengkalkulasi pattern, bentuk, model. Kalau ketemu orang, otak kita itu langsung, nggak mungkin dia langsung mengkalkulasi format, pattern, bentuk sebuah binatang misalkan. Karena kalau gajah pasti kata, oh ini bentuknya ini bukan manusia nih, dan bentuknya besar. Ini adalah kemungkinan gajah atau jerapah. Tetapi dengan pendekatan deep learning yang ada di otak kita, di mana kita menyeleksi berbagai macam informasi, manusia bisa menentukan dan bisa membedakan antara gajah dengan jerapah, sama-sama besarnya. Manusia bisa membedakan antara harimau dengan singa. Meskipun bentuknya sama, kakinya 4, tetapi bisa sampai spesifik. Itu ada proses mentalnya, teman-teman semua. Jadi, proses mental dalam otak kita, cara otak kita memahami realitas, sehingga kita menarik kesimpulan atau mengidentifikasi sesuatu, itu ada prosesnya yang berlapis-lapis. Mulai dari bentuk umum, general, sampai spesifik, kemudian dia terspesifikasi sehingga kita bisa memutuskan sesuatu. Nah, ini yang disebut pendekatan deep learning. Jadi pendekatan deep learning itu adalah sebuah proses identifikasi atau pengenalan sebuah benda atau informasi berdasarkan kriteria bentuk-bentuk tertentu yang disaring semakin kecil, semakin detail, sehingga otak kita itu kemudian bisa menarik kesimpulan tentang segala sesuatu. Ini berlaku juga bagi bahasa. Pengenalan kita akan gambar-gambar, pengenalan kita akan bentuk, pengenalan kita akan warna, bahkan penciuman kita. Kita setiap kali mencium bau itu bisa membedakan, oh ini bau mangga, ini bau durian. Ini gimana? Penciuman seperti ini sampai sekarang belum ada artificial intelligence-nya ya teman-teman semua. Yang baru dilakukan oleh artificial intelligence baru meniru cara manusia atau otak manusia memproses informasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena dalam salah satu literatur yang klasik ya, yang judulnya Models of Teaching, seorang guru itu bisa mengajar secara efektif kalau gurunya itu ngajarnya sistematis. Sistematis itu apa? Sistematis itu cara mengajar anak-anak belajar itu sesuai dengan rumus, hukum, kodrat, atau aturan yang ada di dalam otak kita gitu. Ketaatan pada nalar, ketaatan pada apa yang dilakukan oleh otak kita itulah yang membuat pembelajaran itu menjadi lebih mudah. Coba bayangkan saja kalau kita mempelajari sesuatu nggak urut itu, pindah-pindah dari A ke B ke C yang nggak ada sambungannya sama sekali, udah pasti pembelajaran itu nggak berhasil. Kenapa? Ya karena otak manusia itu umumnya terstruktur, sistematis. Pasti memulai dari konsep umum dulu, baru kemudian dibagi lagi menjadi konsep lebih khusus, kemudian konsep yang lebih detail lagi, dielaborasi lagi. Seperti itu langkahnya. Istilahnya kalau kita belajar itu kayak jalan kaki. Kita bisa sih jalan kaki misalkan dari satu titik
A ke B. Ada yang jalannya lurus cepat karena tahu 1, 2, 3, 4. Tapi kalau orang nggak tahu tujuannya kemana dan dia nggak tahu jalan-jalannya ini, pikirannya nggak sistematis, dia akan jalannya dari A ke Z ke O ke P, akhirnya kembalinya ke B. Tidak akan efektif. Nah sebenarnya kira-kira seperti itu deep learning itu. Jadi sebenarnya yang harus dipahami oleh Bapak Ibu Guru adalah bagaimana Bapak Ibu Guru memahami cara kerja otak kita. Nah ilmu ini namanya ilmu neuroscience. Dan itu sudah berkembang banyak sekali. Sekarang ini sudah banyak riset-risetnya ya tentang neuroscience ini yang mengajak kita itu untuk mampu belajar dengan lebih efektif. Jadi deep learning itu sebenarnya model algoritma matematika yang diambil diduplikasi dari cara kerja otak manusia. Saat ini kita sudah punya ChatGPT, artificial intelligence yang bisa menjawab semua. Karena apa? Mereka punya kecepatan yang sangat tinggi untuk mengolah data-data. Tapi kecepatan komputer sekarang itu belum bisa secepat bagaimana elektro antara neuron yang ada di otak manusia itu bekerja. Karena otak manusia bekerja itu 1 detik itu bisa miliaran koneksi yang terjadi di dalam jaring-jaring otak kita itu. Jadi sangat luar biasa. Maka kalau Bapak Ibu Guru tahu bagaimana otak kita bekerja, pasti kita akan mengajar anak itu dengan lebih efektif. Dia belajarnya akan lebih mindful. Berarti dia bisa fokus. Saya kasih contoh deh. Contoh pembelajaran deep learning yang mindful itu apa? Untuk anak TK, gampang Bapak Ibu. Kita berikan saja anak TK itu bentuk-bentuk buah. Ada buah mangga, apel, jeruk, durian, dan lain-lain. Kasih bentuk-bentuk itu semuanya dengan warna-warni yang berbeda. Jeruk warna kuning, jambu warna merah, mangga warna hijau, semua. Buat banyak variasi jenis mangga. Ada yang besar, ada yang kecil. Lalu diberikan pada anak-anak. Anak-anak dari banyak gambar buah-buahan ini, coba kalian seleksi bentuk-bentuk buah yang sama. Kan buah mangga itu kan meskipun bentuknya sama-sama bulat gitu, tetapi kan ada yang ciri khasnya kan. Pasti anak-anak TK aja bisa membedakan. Oh ini mangga, ini bukan. Ini mangga, ini bukan. Asal dia tahu dulu. Harus kodifikasi ini mangga ya anak-anak gitu. Lalu dia akan ngecek ini mangga. Dia bisa membedakan pasti anak-anak itu. Ini mangga, ini jeruk, ini jambu, ini durian. Lalu buat lagi simulasi. Ada jeruk warnanya merah, ada yang kuning, ada yang hijau misalkan ya. Coba anak-anak kumpulkan buah yang satu warna. Jadi buahnya macam-macam. Ada yang buahnya itu bisa jambu, durian. Tetapi dalam simulasi kita itu sudah ada banyak warna. Sehingga anak-anak kita latih untuk mengklasifikasi. Klasifikasinya apa? Berdasarkan warna. Tetapi buahnya bisa berbeda-beda. Kalau latihan yang pertama, anak kita kasih klasifikasi berdasarkan identifikasi buah. Nah, proses berpikir seperti ini itu sebenarnya deep learning banget. Ya. Dan artificial intelligence itu nyuntuh cara kerja otak kita. Kalau anak-anak kita dilatih bisa membeda-bedakan, mengklasifikasi, menggolong-golongkan, itu sudah menjadi alat yang baik untuk mencerdaskan. Karena apa? Anak senang berlatih membeda-bedakan karena apa? Otak kita memang sudah terbiasa itu gitu. Dia bisa mengklasifikasi mana yang beda, mana yang sama. Lalu dia bisa menjelaskan ini mengapa sama, ini mengapa beda. Alasan mengapa itu kan terbentuk dari model pattern yang ada di dalam otak kita. Nah, singkatnya sahabat pendidikan karakter. Deep learning memang tidak secara langsung terkait dengan kurikulum. Tetapi deep learning ini adalah sebuah model belajar yang kalau di dalam literatur itu ada di dalam rumpun information processing model. Jadi model pembelajaran untuk pengelolaan atau memproses informasi. Dan manusia pada dasarnya memang belajar itu dengan cara mengelola informasi. Maka semakin banyak informasi yang diperoleh anak-anak itu akan semakin bagus. Tetapi informasi yang banyak anak-anak nggak bisa menyeleksi, nggak akan ada gunanya. Dan kemampuan otak manusia itu ternyata hebatnya apa? Dia bisa menyeleksi berbagai macam data. Nah, anak-anak kita harus dilatih untuk menyeleksi berbagai macam data, untuk memilah mana data yang bagus, mana yang relevan, data yang tidak. Karena dari situlah manusia membentuk konsep-konsep. Jadi intinya sebenarnya pembelajaran berbasis deep learning atau deep learning model atau model of teaching yang berbasis mungkin dengan pendekatan deep learning itu sebenarnya kalau kita kualifikasi di dalam models of teaching itu masuk di dalam rumpun information processing models, yaitu proses pembelajaran yang induktif.
Induktif itu apa? Belajar dari pengalaman. Maka pembelajaran dari pengalaman itu ada trial and errornya. Kita misalkan nih kalau pergi ke sebuah jalan, lewat ini jalan buntu, kita kan nggak akan lewat lagi. Kalau nanti kita akan ke sebuah tempat, nggak akan lewat jalan itu lagi. Kenapa? Karena kita tahu, sudah ada jalan buntu pengalaman kita. Maka di otak kita sudah tercatat, itu jalan buntu. Maka kita akan diberi alternatif untuk mencari jalan lain. Itu sebenarnya cara berpikir kita. Dan itu dicontoh oleh platform digital untuk transportasi kan. Maka mereka bisa mencari rute yang paling cepat. Kalau di sini biasanya macet jam-jam tertentu, nanti nggak akan direkomendasikan lewat itu. Dia akan lewat yang lain. Itu bagaimana? Ya karena mempergunakan mekanisme bahwa manusia ini ada struktur berpikirnya, kita belajar dari pengalaman, dan itu proses belajar dari pengalaman, dari A ke B, kalau salah lalu dia milih ke C, itu semua proses pendekatan ini kalau di dalam komputer namanya algoritma. Dan algoritma itu bahasanya apa? Ya bahasa coding.